Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deli dengan NIM 19044111470. Materi kali ini adalah penghilangan rekursif kiri. Tujuannya yaitu adalah untuk menghindari penurunan yang bisa menghasilkan loop atau perulangan tahapan menghilangkan. Yaitu adalah untuk menghindari penurunan yang bisa menghasilkan loop atau perulangan tahapan menghilangkan. Rekursif kiri yang pertama kali adalah kita pisahkan dulu aturan produksi yang rekursif kiri dan yang tidak rekursif kiri, kemudian kita ubah menjadi untuk simbol adalah alfa dan beta. Jadi aturan produksi yang rekursif kiri kita ganti menjadi alfa, kemudian yang tidak rekursif kiri kita ganti menjadi beta. Yang pertama adalah aturan produksi yang rekursif kiri A menuran dash up alfa 1 atau alfa 2, alfa 3. Kemudian yang tidak rekursif kiri kita ganti menjadi A dan beta 1, beta 2, dan beta 3 serta seterusnya. Tentukan alfanya apa, kemudian bertanya apa selanjutnya. Lakukan pergantian A menurunkan beta 1, Z kita tambahkan, kemudian B2Z atau B selanjutnya Z, kemudian Z menurunkan alfa 1, alfa 2, alfa 3, dan seterusnya. Z menurunkan alfa 1, Z atau alfa 2, Z, dan seterusnya. Ini adalah rumusnya, rangkaiannya yang harus kita lakukan jika ingin menghilangkan rekursif kiri. Contohnya di sini ada S menurunkan AKB48, SKE48 atau BD, kemudian rekam aturan rekursif kirinya yang sudah rekursif kiri berarti sudah rekursif kiri, yaitu adalah simbol variabelnya berada di sebelah kiri. Contohnya di sini berarti ada SAB atau SBD karena di S-nya bikin S besar, kemudian di SBDS juga besar. Selanjutnya yang bukan rekursif kiri berarti ada ASC, DB, dan FF. Ya, ini kita pisahkan dulu mana yang rekursif dan mana yang bukan. Selanjutnya ayo kita tulis rekursif kiri, berarti kita ganti menjadi alfa 1. Alfa 1-nya ada AB, alfa 2-nya ada BD. Kenapa? Karena S-nya atau variabelnya kita hilangkan. Jadi kita hanya pakai untuk terminalnya saja. Untuk yang rekursif kirinya jadi alfa 1, dia tadi terminalnya AB modern. OFA 2 terminalnya berarti BD, S-nya dihilangkannya. Modern yang bukan rekursif, berarti ada ASC, D, dan FF. Selanjutnya lakukan pergantian rekursif kirinya S menurunkan ESA BD atau SBD menjadi A. Tadi E-nya bertanya, betanya apa? Bedanya adalah ASC, berarti kita tambahkan Z1, kemudian DD Z1F, FZ1, kemudian Z1Z atau 1 itu alfanya ada AB dan BD, kemudian Z1 menurunkan ABC1 atau BDS1. Nah, kenapa? Di sini Z1 karena hanya ada satu aturan produksi yaitu SAB dan SBD. Kalau misalkan nantinya di sini ada AA menurunkan seseorang, kemudian ada yang rekursif kiri, nah itu kita buatnya adalah Z2. Jadi nanti setelah kita proses ini adalah lagi bawahnya Z2 seperti itu untuk aturan produksi yang kedua. Nah, jadi hasil akhirnya adalah S menurunkan AC, FF menurunkan ASK1 atau DZ1,
atau FZ1, kemudian Z1 menurunkan AB atau BD, Z1 menurunkan ABG, 1 atau biji Z1. Ya, jadi ini adalah hasil akhirnya. Seperti itu untuk rekursif kiri. Kalian harus perhatikan dari rumusnya. Step-stepnya apa saja yang harus kita perhatikan. Pertama adalah kita harus pisahkan dulu mana yang rekursif kiri dan yang bukan. Kedua, tentukan mana alfanya, mana beritanya, baru dilakukan pergantian. Seperti itu sampai di sini. Mungkin ada yang ditanyakan, nanti bisa didiskusikan. Terima kasih. Itulah sedikit penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.